jadi kemarin kan udah mulai rame nih Mal tentang impor garam. Terus sebenarnya sih kenapa sih kemarin tuh muncul impor garam dan sebenarnya garam apa sih yang diributin? Mungkin boleh dijelasin Mal? Sebenarnya isu ini tuh berulang terus kan ya Rey, hampir tiap tahun. Dari yang kita amati ternyata ini tuh mengerucut pada jenis-jenis garam gitu Rey. Jadi kita kan cuma tahu nih ada garam dapur, masih kecil beriodium atau enggak. Ternyata kalau untuk garam industri dan garam konsumsi biasa itu dibedakan berdasarkan kandungan NaCl-nya. Oh. Nah ini mungkin detailnya tuh cuma ditahuin sama orang-orang kimia, terus yang mempelajari secara detail gitu. Tapi di kebijakan juga ada Permenperin tahun 2014 yang membedakan itu secara spesifik. Jadi untuk garam konsumsi biasa dia bisa lebih loose gitu. Kayak di 90% cukup. Tapi di bawah itu pun tidak apa-apa. Nah, untuk garam industri ini yang agak lebih ketat. Kandungan NaCl-nya itu harus di atas 90%. Terus selain itu dia punya syarat-syarat yang lebih spesifik. Karena mereka ini akan dipakai untuk pembuatan misalnya industri kimia atau industri kertas, kayak pemutihan kertas itu juga membutuhkan garam. Itu yang lebih agak pelik sih di situ. Oke. Oh ya, berarti kan kemarin tuh sebenarnya ada impor juga kan Mal ya. Mungkin saya bisa nambahin dikit sih. Mungkin memang kalau misalnya dari segi supply chain ya, memang ada 2 sumber garam di Indonesia, dari dalam negeri dan dari impor dari luar negeri. Memang tadi menyelanjutkan yang tadi, kayaknya kalau di dalam negeri ini belum terlalu banyak orang ataupun petambak yang memang bisa menghasilkan produksi garam dengan kriteria atau kualitas seperti yang tadi sudah dijelaskan. Yang mana kita harus memenuhinya lewat impor ya. Lewat impor. Dari sini misalnya kita lihat grafisnya, memang kalau dari impor ini masuknya itu memang ke pedagang dulu, ke pedagang besar, ke distributor. Nah dari distributor ini baru ke industri pengolahan, dan memang yang masuk ke industri pengolahan ini yang khususnya untuk garam-garam industri dari impor itu kayak gitu sih Mal. Tapi ini panjang banget gitu ya Rey, supply chain-nya. Biasanya ada spesifik masalah di aktor-aktor tertentu nggak Rey? Oh iya ada, jadi dari impor itu sebenarnya kan masuk dulu nih ke distributor. Nah dari distributor itu, yang kadang-kadang nih jadi sedikit permasalahan di mana ada garam yang sebenarnya khusus industri yang harganya lebih murah dari harga garam di lokal. Nah ini garam industri di-convert ke garam konsumsi, jadi bocor Mal impornya. Ini yang jadi sedikit permasalahan di dalam tata niaga garam di Indonesia saat ini. Seperti gula gitu ya Rey? Mirip seperti gula, ada gula rafinasi, ada gula industri juga. Ya. Terus juga kalau dari kerangka regulasi nih Mal untuk impor garam memang sedikit berubah-berubah, di mana ada undang-undangnya memang yang mengatur impor garam itu tuh harus dilakukan berdasarkan persetujuan dan rekomendasi dari kementerian. Nah, kementerian jadi apa aja tuh Rey? Nah, ini Mal kalau misalnya untuk rekomendasinya sekarang ini tuh dulu berubah-berubah. Yang terakhir itu perubahan dari KKP ke Kemenperin. Nah, jadi Kemenperin yang bisa mengeluarkan rekomendasi untuk impor, lalu disetujui oleh Kementerian Perdagangan. Nah, nanti Kementerian Perdagangan ini sebenarnya yang akan juga melihat stoknya, menghitung stoknya. Ini menyocokkan data-data termasuk di gudang garam milik PT Garam. Nah, PT Garam ini memang menjadi tumpuan untuk komunitas garam yang dimiliki oleh pemerintah. Seperti itu. Baru nanti ketika itu baru bisa langsung diimpor. Nah, impornya sendiri pun tidak seperti beras yang mana Bulog yang harus atau boleh mengimpor. Untuk garam ini semua sebenarnya boleh mengimpor. Tapi ada kuota impor tertentu yang memang harus ditaati. Jadi kalau misalnya PT Garam mau mengimpor itu bisa, atau industri kimia lain untuk mengimpor itu bisa, asal kuota impornya tidak melebihi. Jadi dibagi-bagi ke aktor-aktor yang sudah dikasih kuota impor. Iya, betul sekali. Proses bisnis impor garam ini kira-kira ada masalah lain yang belum dijelaskan atau gimana Rey? Iya, jadi kalau misalnya berbeda dengan beras ya mungkin ya. Dari datanya sendiri itu tidak terlalu bermasalah Mal. Jadi datanya itu memang masih sama dimiliki oleh BPS dan Kemenperin. Tapi nanti dari situ baru dilihat stoknya, dia ada di PT Garam dan Kemendak. Baru nanti diputuskan apakah impor atau tidak oleh Kemenko Perekonomian dan Kemendak, dan baru akan dilaksanakan impornya setelah itu.
pelik juga ya Rek kalau yang terkait impor itu gitu. Soalnya kan selama ini kita selalu dibuai oleh asumsi-asumsi Indonesia tuh garis pantainya terluas, negara kepulauan gitu. Tapi sebenarnya kan Indonesia bukan negara penghasil garam terbesar gitu ya Rey. Jadi kayak biasanya tuh kita mengimpor dari mana sih Rey? Nah, kalau kita lihat data dari BPS nih Mel, tren impor garam dari tahun 2010 sampai 2019, garam kita ini diimpor dari 2 negara utama. Yang pertama ada dari Australia dan yang kedua dari India. Nah, dari tren ini kita bisa lihat ada sedikit lonjakan di tahun 2011 dan tahun 2018. Hal ini dikarenakan adanya penurunan produksi garam di lokalnya, sehingga dibutuhkan impor garam yang lebih tinggi. Nah, tetapi di tahun 2011, ini memang impor garamnya cukup tinggi, di hampir 3 juta ton garam yang diimpor. Nah, permasalahan di tahun 2011 adalah impor garam ini menyebabkan adanya penurunan harga, yang membuat harga garam yang diolah oleh petambak lokal menjadi anjlok, sehingga mereka ibaratnya rugi. Karena tadi itu kan, kalau garam impor lebih murah daripada garam lokal. Iya, karena ada spekulasi adanya kekurangan produksi, maka garam impor ini pun juga akhirnya bocor, merembes ke garam konsumsi. Seperti itu. Kalau dari sebenarnya di garam ini ada kebutuhannya nggak sih? Misalkan tadi kan kita udah ngebahas tentang garam, industri dan konsumsinya. Tapi kalau di industrinya secara spesifik, kita sebenarnya garam itu untuk apa saja dan bagaimana sebenarnya kebutuhan dan konsumsinya, Mal? Untuk menyederhanakan asumsi umum gitu ya, Rey. Jadi kan selain garam yang kita makan sehari-hari rumah tangga itu, ternyata tidak seberapa di neraca garam. Jadi di neraca garam itu adalah laporan yang dibuat oleh Kemenko Perekonomian. Dan di sini kebutuhan garam paling besar itu 80% lebih ada untuk industri manufaktur. Yang mana lebih banyak disuplai dari garam impor karena mereka mempunyai kondisi-kondisi tertentu, persyaratan tertentu yang belum bisa diolah oleh garam lokal gitu. Jadi sebenarnya ada garam lokal yang bisa memenuhi persyaratan itu, tapi tidak jumlahnya masih sedikit dan tidak konsisten untuk digunakan oleh industri gitu. Jadi sebenarnya rumah tangga itu kecil malah ya? Buat yang kita makan di dapur? Rumah tangga itu cuma 7%, Rey. 7,2% gitu. Jadi dari seluruh industri garam, justru mereka yang paling banyak menggunakan itu adalah industri kimia yang menggunakan alkali. Atau industri kertas yang membuat pemutih. Jadi kertas itu ketika sudah jadi kertas terus diputihkan gitu. Nah, itu juga butuh garam. Bahkan untuk di pertambangan juga butuh garam. Buat apa ya? Sebagai bahan penolong dalam dalam mengolah minyaknya dari sumur dan sebagainya. Jadi asumsi-asumsi yang ada di masyarakat itu juga perlu diperluas dengan data gitu, bahwa yang kita familiar di rumah tangga itu tidak menjelaskan kebutuhan garam kita seutuhnya. Jadi impor itu memang bukan untuk rumah tangga, karena rumah tangga udah bisa dari petambak garam lokal ya, dari daerah ya. Jadi 65% garam impor itu seluruhnya untuk industri manufaktur gitu, Rey. Jadi memang bukan untuk rumah tangga. Semoga dengan demikian kalau misalnya importirnya tertib, kan harusnya tidak bocor gitu ya. Jadi ini yang memang harus menjadi perhatian pemerintah dan pelaku importir garam gitu. Jadi juga dilihat selain dari kebutuhannya, dilihat dari produksinya kan gitu ya. Jadi kalau dari data produksinya sendiri, masih ada kekurangan 2 juta ton per tahunnya. 2 juta? 2 juta. Jadi kita hanya bisa kebutuhannya tuh tadi kalau misalnya di total ada 4,4 juta. Sedangkan produksinya hanya di angka 2 jutaan lah. Jadi kan itu lumayan ya, Rey. Dan itu cukup. Kalau misalnya kita paralelkan dengan data yang tadi gitu, makanya ketemulah kenapa impornya itu tidak pernah menurun drastis, selalu ada di angka 2 jutaan. Karena mungkin produksi di lokalnya juga stagnan malah ya, berarti ya, nggak, maksudnya antara kebutuhan dari industri dengan produksi yang dilakukan oleh petani garam lokal ini tidak bisa mengimbangi ya, berarti ya. Betul, jadi ada kenaikan ke atas produksi tapi tidak signifikan.
Jadi intinya selain impor, di situ juga setiap tahun kita kan selalu tahu ya Ray, di berita yang bertengkar itu bukan cuman Garam Rakyat, tapi juga asosiasi industri manufaktur. Jadi asosiasi yang membuat makanan minuman, asosiasi pengolah garam, industri pengolah garam. Nah yang seperti itu selalu mengemukakan belum adanya stok yang memadai terkait garam industri. Sedangkan di Garam Rakyatnya mereka takut akan ada kebocoran impor garam industri menjadi garam konsumsi seperti itu. Jadi selalu ada dua kepentingan yang bermain. Oh, oke.